warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Aristiani. Nomor induk mahasiswa 8585255184. Saya dari Universitas Terbuka Semarang. Saya akan melakukan praktikum tugas dari mata kuliah praktikum IPA di SD. Yang tujuannya pertama mengamati gerak seismonasti, yang kedua gerak niti-nasti, yang ketiga gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Yang pertama saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu untuk praktikum gerak seismonasti dan gerak niti-nasti. Alat dan bahan yang pertama ada alat tulis ya, berupa pensil atau ballpoint ya. Yang kedua lembar pengamatan. Yang ketiga penggaris, boleh pakai penggaris apa aja. Yang keempat ada kardusnya. Yang kelima ada tumbuhan putri malu. Nanti kita akan langsung mengamati di lingkungan sekitar rumah. Ini adalah tumbuhan putri malu yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Bisa dilihat tumbuhannya ya. Kita akan melakukan praktikum yang pertama, gerak seismonasti. Kita akan melakukan 3 perlakuan. Yang pertama, kita akan menyentuh secara halus, yang kedua sedang, yang ketiga kasar. Percobaan pertama dengan sentuhan halus. Percobaan yang kedua dengan sentuhan sedang. Percobaan yang ketiga dengan sentuhan kasar. Mari kita lihat. Hasil pengamatan dari percobaan praktikum gerak pada tumbuhan putri malu. Yang pertama, dengan sentuhan halus, waktu untuk menutup daunnya 6,86 detik. Sedangkan untuk sentuhan sedang, waktunya 5,39 detik. Sentuhan kasar, waktunya 2,63 detik. Kesimpulan dari praktikum percobaan gerak seismonasti adalah gerak seismonasti dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Semakin cepat atau semakin kasar kita menyentuhnya, maka waktu yang diperlukan untuk menutup daun pada putri malu itu semakin cepat. Jika kita menyentuhnya dengan sentuhan halus, maka waktu yang dibutuhkan untuk menutup daun putri malu itu semakin. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua, gerak niti-nasti pada tumbuhan putri malu. Kita akan menggunakan kardus untuk menutup tumbuhan putri malu. Kita akan menunggu selama 30 menit. Ini area yang sudah saya tutup kardus dan ini area yang kena cahaya atau terang. Kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit kita akan melihat hasilnya. Bisa dilihat untuk yang terkena cahaya atau terang, daunnya masih terbuka. Dan untuk yang ditutup kardus, kita lihat daun putri malu menutup. Kesimpulan dari percobaan yang kedua adalah gerak niti-nasti dipengaruhi oleh perubahan cahaya pada tumbuhan putri malu. Jika cahayanya terang, daunnya masih tetap terbuka. Saat gelap, saat ditutup kardus, daun putri malu menutup. Percobaan yang ketiga mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Di sini alat bahannya yaitu 2 pot tumbuhan tomat yang sudah berusia 2 minggu. Kemudian ada label A dan B.
ada alat tulis, ada lembar pengamatan dan juga penggaris untuk mengukur tinggi pohonnya. Ada juga ini sprayer buat menyemprot tanaman agar tidak layu. Ya, kita mulai langkah yang pertama. Kita kasih label terlebih dahulu. Untuk yang label A, tanamannya ini yang label B. Oke, setelah kita beri label, kita ukur terlebih dahulu untuk ketinggian tanamannya. Tanaman A tingginya 5 cm. Yang tanaman B tinggi 8 cm. Oke, setelah kita ukur, kita akan menaruhnya di tempat terbuka dengan posisi tanaman A vertikal, menghadap ke atas ya, vertikal. Untuk tanaman B menghadap ke samping atau horizontal. Ini sudah hari ketiga. Untuk tanaman tomat yang variabel A, tanaman tumbuh ke atas. Yang variabel B, tanaman tomat mulai melengkung ke atas. Bisa dilihat. Pada hari ke-6, variabel A, tanaman tomat tumbuhnya vertikal ke atas, lurus. Pada hari ke-6, pada variabel B, tanaman tomat terlihat semakin membengkok ke atas. Kesimpulan pada praktikum ini adalah pada variabel B, tanaman tomat menunjukkan adanya gerak geotropisme negatif, yaitu gerak tumbuhan yang menjauhi tanah atau tumbuhnya ke atas. Ini berkaitan dengan adanya gerak fototropisme pada tumbuhan, yaitu gerak pada tumbuhan yang mendekati atau mengarah ke sinar matahari atau sumber cahaya. Ini termasuk jenis fototropisme positif, yaitu batang tumbuhan menuju arah sumber cahaya, yaitu ke atas atau sumber matahari. Sekian video atau praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.